Hingga kini Komisi Pemilihan Umum KPU masih melakukan penghitungan suara pemilu 2024 tingkat nasional. Hingga Minggu 17 Maret 2024 sudah 33 provinsi menyampaikan hasil laporan penghitungan suara dan masih menyisakan 5 provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Maluku. Proses penghitungan melalui aplikasi Sirekap masih meninggalkan sejumlah masalah teknis, seperti halnya persoalan akurasi data. Masalah yang muncul dari penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara pemilu 2024 Sirekap masih jadi perhatian. KPU mengklaim permasalahan rekapitulasi hanya terjadi di tingkat provinsi, sementara dalam rekapitulasi secara nasional berjalan lancar. Meski demikian, KPU optimistis tenggat waktu 20 Maret soal penetapan hasil pemilu secara nasional akan terpenuhi. Sebenarnya kan problem-problem yang ada di teman-teman provinsi ya, itu rata-rata yang residu dari DPRD kabupaten kota lah. Kalau DPR RI, DPD, apalagi Pilpres, Pilpres itu selesai semua secara prinsip gitu. Kalau kita lihat perkembangannya, sebagaimana update-update yang selalu juga kita lakukan, tentu kami optimis bahwa kemudian tenggat waktu 20 Maret tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional akan bisa kita penuhi di situ. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI mendapatkan sejumlah catatan dalam rekapitulasi suara pemilu 2024. Bahkan Bawaslu menyebut ada dugaan pelanggaran dalam rekapitulasi di sejumlah provinsi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut jika ada masalah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi harus diselesaikan di tingkat daerah. Jika ada keberatan, ada permasalahan itu diselesaikan di tingkat yang berjenjang. Misalnya masalah di kecamatan, di tingkat kabupaten kota sudah terselesaikan. Ada masalah kabupaten kota, di provinsi sudah terselesaikan. Ini ada beberapa yang masih permasalahan tersebut masih sampai ke rekap nasional. Ini menjadi kritik kita juga terhadap proses rekapitulasi berjenjang yang berlangsung pada saat ini. Kami menginstruksikan teman-teman Bawaslu provinsi, kabupaten kota itu agar setiap permasalahan itu bisa dapat diselesaikan di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Tak hanya di tingkat nasional, permasalahan rekapitulasi juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah daerah berakhir ricuh. Kericuhan ini dipicu sekelompok orang yang tidak terima akan hasil penghitungan suara yang dilakukan di tingkat KPU kabupaten kota. Rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dilakukan sejak Kamis 15 Februari 2024 hingga dijadwalkan berakhir pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, rekapitulasi suara pemilu 2024 masih berlanjut, tapi proses rekapitulasi masih menimbulkan sejumlah masalah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Kita juga akan membahas ini bersama dengan Komisioner KPU periode 2017-2022, Ilham Saputra. Selamat sore, Mas Ilham. Selamat sore, Mas. Mas Ilham, sebenarnya apa yang terjadi pada proses rekapitulasi pemilu tahun ini? Kenapa banyak sekali reaksi? Ya, tentu bermula dari sistem Sirekapnya itu bermasalah ya, sehingga kemudian ketika sistem Sirekap itu bermasalah, kecurigaan-kecurigaan yang muncul semakin dalam gitu kepada penyelenggara pemilu, sehingga rekapitulasi yang manual ini juga dicurigai karena ada perbedaan yang sangat mendasar terhadap data rekapitulasi dengan rekapitulasi manual. Nah, ini yang memunculkan sakwa-sangka gitu ya. Nah, dan juga saya lihatnya bahwa Sirekap ini tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga juga partai politik dan peserta pemilu tidak mempunyai pemahaman yang cukup terhadap Sirekap ini. Nah, ini yang kemudian harus dievaluasi ke depan oleh KPU, oleh DPR, oleh pemerintah terkait dengan penggunaan penghitungan elektronik yang seperti terjadi pada Sirekap ini. Ya, artinya tidak ada transparansi dari Sirekap ini, baik itu sosialisasinya sejak awal tidak baik gitu, tidak jelas diterima oleh para peserta pemilu, begitu juga pada masa rekapitulasi hingga akhirnya dihentikan, Mas Ilham. Ya, ini kalau saya melihat dari bisnis prosesnya gitu ya, tidak lantas kemudian mereka melakukan mock election atau kemudian melakukan semacam simulasi yang begitu masif seperti yang dilakukan pada
kami ketika kami menggunakan Sirekap pada Pilkada 2020 yang lalu. Jadi banyak sekali juga tidak hanya partai politik dan peserta pemilu yang tidak memahami betul terkait dengan Sirekap, tetapi juga terhadap petugas penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang seharusnya paham betul dan mereka ini adalah ujung tombak dari penggunaan Sirekap. Tetapi kemudian yang terjadi adalah data banyak sekali yang berbeda hasilnya dengan data manual yang kemudian sekarang sedang direkapitulasi oleh KPU. Karut marut di Sirekap ini tentunya bukan artinya cerminan dari perhitungan manual ya, Mas Ilham ya? Harusnya kemudian Sirekap ini kan membantu dan Sirekap ini tidak boleh kemudian berbeda jauh dengan hasil dari rekapitulasi penghitungan manual gitu. Jadi harusnya ini kemudian masyarakat lebih tahu terlebih dahulu terhadap rekapitulasi Sirekap dibandingkan dengan rekapitulasi manual, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap apa yang terjadi pada rekapitulasi manual. Nah, sekarang saya melihatnya bahwa kemudian ketika dihentikan hasil dari atau tampilan dari Sirekap, masyarakat banyak juga bertanya-tanya, juga banyak juga caleg-caleg yang bertanya-tanya bahwa kok bisa kemudian suara saya berbeda dengan yang terjadi ada di Sirekap. Nah, ini tentu yang menjadi masalah. Jadi miskomunikasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu karena data Sirekap yang berbeda. Mas Ilham, banyak juga kasus dugaan penggelembungan suara di sejumlah daerah. Apakah ini memungkinkan KPU menyelesaikan rekapitulasi sebelum masa tenggang? Karena banyak kasus ini tentunya akan berpengaruh. Betul, tapi betul juga seperti kata Ketua Bawaslu kemarin, Bapak Bagja, bahwa biasanya penyelesaian soalan di tingkat pemilu itu selesai pada tingkat masing-masing. Misalnya di kecamatan, rekapitulasinya selesai di kecamatan. Kabupaten kota juga selesai, kabupaten kota, provinsi. Nah, tetapi kemudian yang kaitannya dengan money politik, penggelembungan suara, ini tentu harus kemudian Bawaslu-nya punya taji. Ya, ketika ada orang melaporkan dan punya bukti-bukti, ini harus diusut dengan jaringan Bawaslu yang ada gitu ya, dari Bawaslu kecamatan, Bawaslu kabupaten, Bawaslu provinsi, sehingga penggelembungan tadi bisa diusut. Nah, pengalaman kami ketika itu bahkan sudah pemilu kami menemukan kasus ya, ada KPU kabupaten kota yang melakukan manipulasi dan membesarkan suara partai tertentu atau orang tertentu. Itu kami lakukan tindakan dengan memecat mereka melalui forum DKPP. Nah, ini juga harus dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Jika ditemukan ada jajaran yang melakukan hal tersebut, ini harus secara hukum yang berlaku. Kalau Ketua KPU Hasyim Asyari bilangnya kan terjadi gejolak di sejumlah daerah, tapi secara nasional ini aman-aman saja. Harusnya kan ini sebenarnya kolektif hasil yang diperoleh dari daerah-daerah kan, Mas Ilham? Ya, betul. Tetapi memang biasanya jika sudah diselesaikan di daerah masing-masing ya terkait dengan perbedaan hasil rekapitulasi atau kemudian ada protes dari partai politik dan peserta pemilu. Nah, ini diselesaikan di daerah dan dibuat catatannya. Itu ada form catatan di mana mereka misalnya keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Nah, itu nanti bisa digunakan kalau memang ingin dibahas di tingkat nasional itu harus kemudian basicnya adalah suara DPR RI dan Presiden dan DPD. Tetapi untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tidak lagi dibahas di tingkat pusat. Seperti itu. Mas Ilham, kalau banyak isu kecurangan rekapitulasi di daerah, di luar negeri juga ada, tapi sepertinya di rapat pleno KPU ini adem-adem saja gitu. Kalau berkaca dari pengalamannya Mas Ilham 2017 sampai 2022, seperti apa sebenarnya? Ya, kami juga sebetulnya pernah ada masalah, seperti misalnya saja Kuala Lumpur ada pencoblosan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu gitu ya. Kami langsung melakukan tindak lanjut untuk terjun ke lapangan dan kami selesaikan, dan juga ketika itu ada rekomendasi dari Bawaslu untuk pemilu ulang. Nah, itu hasilnya kemudian sudah kami tindak juga bagi petugas PPLN yang ketika itu bertugas juga sudah ditindak oleh itu. Nah, jadi memang harus gerak cepat dalam menindaklanjuti tindakan-tindakan atau kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di daerah maupun di luar negeri. Nah, saya melihat sekarang ini saya tidak tahu apakah memang tindak lanjut KPU yang kemudian berhasil menindaklanjuti itu atau kemudian sengaja diredam agar kemudian tidak terjadi persoalan dari
rekapitulasi di tingkat nasional. Oke. Nah, saya kira kalau memang itu selesai di tingkat masing-masing, baik itu di Baik. provinsi luar negeri, itu tidak ada masalah. Baik, Mas Ilham, kita akan tunggu seperti apa hasil dari rekapitulasi tahap akhir oleh KPU. Terima kasih Komisioner KPU periode 2017-2022, Ilham Saputra, sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pemilu. Terima kasih, Mas Ilham.